kan? Emang itu pacuan aku soimah emang. Pacuan aku. Apa artinya Mas? Didukung dan disupport sepenuhnya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran. Dulu Republik Patah Hati, terus Republik Penguasa Hati sebenarnya sama aja. Karena Republik Penguasa Hati itu mewakili kalau teman-teman kita, karena kita nggak punya fans, kita punyanya teman. Okay. Itu untuk mewakili pasukan-pasukan Patah Hati, lebih ke situ. Kolaborasinya sih selalu asik ya kalau sama Sibat ya. Dia tuh partner yang asik buat diajak kolaborasi lah. Nggak susah, terus nggak ribet orangnya gitu. Seru lah kalau sama dia. Nggak rewel. Dia nggak rewel. Rewel kita sih sebenarnya. Untungnya Mas Yogi orang Jawa. Jadi begitu aku rekaman lagu ini, semua liriknya sampai ke apa itu namanya ya, hafalannya tuh Mas Yogi yang kasih tahu gitu. Jadi itu bukan cuma sekali loh kita rekaman. Jadi beberapa kali kita rekaman tuh pasti ada yang ketinggalan tag-nya lah atau D-nya lah gitu. Pasti dibenerin sama Mas Yogi gitu. Untungnya Mas Yogi orang Jawa gitu. Dan di sini orang Sunda tuh, aku sama Kang Jaya tuh orang Sunda kan. Ya Allah dah. Ini tuh lagu pertama kalinya aku nge-rap. Apalagi nge-rapnya tuh ada yang bahasa Jawanya juga kan ya. Udah mah kalau bahasa Indonesia belepotan, apalagi bahasa Jawa gitu kan. Tapi ya itu dia, balik lagi Mas Yogi tuh ngedirect aku gimana caranya supaya aku bisa. Mas Yogi dan Kang Jaya tuh ngedirect aku. Jadi begitu aku kesulitan, dicari yang gampangnya sama mereka. Gimana caranya supaya aku bisa, supaya aku masuk di lagu itu gitu. Okay. Gitu sih, jadi ya enaknya sama Mas Yogi sama Kang Jaya, mereka bikin aku supaya nggak pusing banget gitu. Jadi mereka bikin aku gampang. Nge-rap lah. Karena kan kalau nge-rap tuh kalau kita ada cengkok-cengkoknya juga aneh kan. Terus disuruh kalau nge-rap itu kan kayak ngomong biasa aja katanya. Sedangkan kalau ngomong biasa aja kan nggak merepet kayak nge-rap ya gitu. Jadi ya dibawa enjoy aja sih pas aku nge-rap. Bisa banget kalau ngomel-ngomel bang, nggak usah diajarin. Kalau ngomel nomor 1. Mas Yogi yang jawab. Loh, nanya Kontribusi apa suami aku? Kontribusi. Kalau suaminya Sibat, Mas Kris, itu sebenarnya lebih cerewet tuh. Dia beberapa kali ngasih masukan kayak misalnya depan ini ada sindennya. Itu sindennya juga hasil discuss kita sama Mas Kris. Dia ngasih masukan, Mas kalau misalnya depan atau belakangnya itu nanti dikasih kayak ada mistis-mistis sinden kayak gitu gimana? Oh oke, masuk. Terus kemudian kita kerjain instannya cepet ya? Betul. Kris yang ngusulin aku. Aku tuh dari awal udah bilang sama Kris, bini lo nih nggak pinter banget nyanyi nih BTW, gue bilang gitu. Kalau kamu kasih aku enggak. Pas Mas Kris Pas Mas Kris minta depannya kasih sinden dong Mas, mungkin bagus. Saya jawab waktu itu, emang bini lu bisa? Ya. Soalnya memang Sunda, kadang-kadang kalau sinden Sunda itu apa beda. Namanya ngerawih ya? Kawih. Oh kawih ya, kawih itu cengkoknya beda. Beda dengan Iya, Jawa. beda. Sementara Sibat kan dari Sunda. Aku mikirnya bisa nggak ya? Insya Allah bisa lah. Dan akhirnya semalam bisa langsung ya. Iya benar. Betul kan? Benar. Emang itu pacuan aku soimah emang. Pacuan aku. Apa artinya Mas? Sebenarnya genre dangdut itu kalau saya bilang sih genre yang paling fleksibel ya. Bisa masuk kemanapun. Dan ketika di collab dengan genre apapun tetap terdengar asik gitu. Nah kalau kebetulan yang kita bawain sekarang ini kan dangdut hip hop gitu kan. Karena emang rootsnya dari Nagasora juga dance dut kan. Jadi sebenarnya nggak terlalu jauh, elektronik musik juga gitu. Cuman ya kita combine dengan stylenya RPH dengan stylenya Mas Yogi. Jadi ya
Sebenarnya asik-asik aja sih Mbak. Enggak, sebenarnya itu udah di tag sebelumnya sama kita, sama rapper, sama part rap itu udah di tag sebelumnya. Jadi kita nggak nurunin standarnya sebenarnya. Jadi itu adalah part yang udah di tag, cuma di replace dengan suaranya Sibat gitu. Dan alhamdulillah Sibat bisa ngejar. Iya, jadi justru sebenarnya kemarin itu part rapnya nggak sebanyak itu. Cuman karena kita ngedengernya, asik nih pas Sibat yang nge-rap, tambahin aja partnya. Jadi kita banyakin malahan gitu loh, karena unik juga gitu. Beban, sebenarnya beban sih, karena bebannya tuh pasti kan orang-orang di luar sana pasti membedakan dan membandingkan lagu yang baru sekarang sama lagu yang kemarin-kemarin sudah kita keluarkan. Tapi itu semua balik lagi ke kitanya, kita kan udah melakukan yang terbaik. Ini menurut kita yang terbaik, ini yang sebisa kita sudah kasih single terbaru. Diterima atau tidaknya sama masyarakat ya itu kembali lagi kepada mereka gitu. Kalau beban sih ya beban ya Mas Yogi ya. Ini lagu gimana ya, ini lagu ya, ini bisa kayak Shanti atau kita juga sebenarnya juga ngerasain beban. Maksudnya beban tuh lebih ke gini. Kemarin lagu bisa seviral itu, bisa virusnya sebanyak itu. Nextnya kita bikin bisa nggak ya segitu? Gitu. Sebelumnya kita berpikir seperti itu. Tapi kemudian kalau mikir kayak gitu kita nggak bakal berkarya. Iya kayak gitu. Jadi kita bikin kayaknya asik bikin kayak gini. Dan kayak Cocote ini sebenarnya ini kita bikin versi sampelnya itu kalau nggak salah ini sampel yang kelima. Ini lagu sudah kita bikin sebelum 2019 sebenarnya. Ketika enggak sengaja karena cerita itu di keseharian kita juga sering. Misalnya kita diomongin temen, di belakang diomongin siapa kayak gitu kan. Tolong dong Cocot dikondisikan, nggak usah ngomongin saya di belakang, satu. Terus kalau yang kedua, memang menjelang menuju 2024, sama dulu itu pun saya bikin lagunya sebelum 2019, sebenarnya juga dalam rangka itu. Karena kami ini seniman ngelihatnya teman-teman, banyak teman-teman, saudara atau apa, tiap kali menjelang pemilu atau apa, banyak banget yang musuhan. Karena kemakan hoax atau apa, jadinya kadang-kadang kita kalau ngobrol ya kan sering ya debat ya. Debat yang tidak ada ujungnya sebenarnya. Yang di sini debat, yang di sono makan siang.